prinsip menurut saya, karena yang utama kami sama-sama patriot, sama-sama komit kepada NKRI. Luar negeri pada waktu itu atau di luar daerah, karena kami memang sekarang sedang menghadapi yang namanya Prabowo Subianto. Bagi saya sederhana, ini dikaitkan dengan hubungan yang katanya seringkali panas dingin antara Jokowi dengan Megawati. Panas dingin IP beberapa waktu yang lalu kan sempat panas gara-gara Jokowi itu terlampau kelihatan memberikan endorsement terbuka kepada Ganjar Pranowo ketimbang Puan Maharani. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai hubungan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra saat ini berjarak setelah 4 tahun cukup mesra di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adi bahkan menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di SBY-kan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini yang saya anggap, lihat dari jauh, jangan-jangan Prabowo sudah merasa difaksikan sebagai orang yang memang dianggap sebagai rival, kata Adi Prayitno saat diskusi adu perspektif yang diadakan Detik.com dan Total Politik pada Rabu 12 Juli 2023. Adi menilai politik Indonesia gampang berganti musim. Hal tersebut dinilai rumit sebab 4 tahun Prabowo bersama koalisi Jokowi, PDI Perjuangan dan Gerindra sangatlah mesra. Namun, belakangan karena soal elektabilitas Gerindra dapat momentum, Prabowo dapat momentum, makin rumit mempertemukan kutub ini, ujar Adi. Kemudian, Adi Prayitno menilai sangat terbuka Partai Gerindra kini posisinya seperti Partai Demokrat pada Pilpres 2004, di mana PDI Perjuangan menempatkan Demokrat sebagai rival hingga Pilpres 2019. Kita tidak boleh gegabah dan tidak boleh sembrono, kita tenang ya, tenang, kita jalankan dengan baik, kita diskusikan, kita buka hubungan yang bagus. Kita ingin ketemu Ibu Mega baik gitu ya. Saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega, ya kan? Tidak ada masalah kita. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tak pernah satu pilihan politik dengan Megawati sejak 2004. Menurut saya, sangat mungkin Gerindra itu didemokratkan, ucap Adi. Menurut Adi, ada kemiripan posisi Partai Gerindra saat ini dengan Partai Demokrat pada tahun 2004 lalu, di mana saat ini Prabowo Subianto masih bagian pemerintahan Joko Widodo. Sementara pertanyaan Prabowo ikut bertemu Megawati pun hingga saat ini belum dijawab oleh pihak PDI Perjuangan dan Megawati sendiri. Ya, sangat mungkin Prabowo akan di SBY-kan dalam tanda kutip jadi rival di 2024 mendatang. Dulu teman, SBY sama Mega berteman, lalu jadi rival, ucap Adi. Senada dengan Adi Prayitno, pakar ilmu komunikasi politik Effendi Ghazali juga menaruh perhatian pada hubungan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra saat ini. Effendi menyoroti tak hadirnya Prabowo dan elit Gerindra saat acara PDI Perjuangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu. Karena di acara puncak bulan Bung Karno itu tidak ada Gerindra di situ. Padahal ini momentum. Kata momentum ini harusnya dipelihara ke depan terus, kata Adi. Effendi Ghazali mengungkit cerita politikus senior PDI Perjuangan Pandana Baban yang mengantarkan pertanyaan Megawati kepada SBY. Namun tidak dijawab oleh SBY, tapi beberapa waktu belakangan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan bertemu dan cukuplah mesra. Sementara ini, dua orang ini, Puan dan AHY, bisa bertemu melintasi 5 pertanyaan fundamental menurut buku, ujar Adi. Sebelumnya diketahui, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan adanya rencana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto. Puan memastikan jika PDI Perjuangan terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik, termasuk dengan PKB dan juga Gerindra. Namun saat ini PDI Perjuangan masih mengatur waktu pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra masih berusaha untuk bisa bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengklaim pertemuan keduanya belum terjadi karena Megawati masih sibuk jelang pemilu 2024 mendatang. Tidak ada, jangan sampai kemudian
mempolitisasi atau membuat suatu opini bahwa hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra atau hubungan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu sepertinya ini bahwa hubungan Ibu Mega, saya juga dengan Mas Prabowo itu baik-baik saja. Kalau kemudian dalam dinamika politik atau dinamika di lapangan ada sedikit perbedaan itu biasa, namun secara kekeluargaan, secara pertemanan, secara hubungan baik, kami baik. Diketahui kembali, pakar ilmu komunikasi politik Effendi Ghazali itu mengatakan gaya jalan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto punya efek kepada kalangan milenial. Sikap hormat Prabowo Subianto saat menghadap Presiden Joko Widodo juga dinilai punya efek positif. Di kalangan milenialis, kalau jalan cepat-cepat menyatakan sikap hormat dengan jalan agak lucu itu menarik. Efeknya sangat besar, kata Effendi. Tak hanya gaya jalan cepat dan sikap hormat Prabowo, kemampuan berbahasa asing Prabowo dinilai juga punya efek. Apalagi kata Effendi, kemampuan berbahasa asing itu dilakukan di forum internasional. Hal tersebut menurut Effendi Ghazali akan membuat kubu pendukung Ganjar Pranowo bereaksi. Sejumlah cara dinilai akan dilakukan pihak Ganjar untuk mengimbangi kemampuan Prabowo Subianto sendiri. Dengan demikian muncul pemikiran, oh ini harus dilawan kalau kami. Jangan-jangan kerangka kita tadi dipakai, sekarang giliran menegakkan presidensial mumpung ada satu tiket di tangan, ujar Effendi Ghazali.